Mereka itu baru pertama kali ketemu tanggal 31 Juli. Tiba-tiba 7 hari kemudian tanggal 7 mereka sudah mengaku nikah siri. Berarti 7 hari langsung nikah siri kan gitu. Nikahnya pun diam-diam. Polemik yang menjerat Inara Rusli kembali memanas setelah Hotman Paris ikut angkat bicara soal keputusannya rujuk dengan Insanul Fahmi. Pengacara kondang itu menilai langkah tersebut justru berpotensi merugikan posisi Inara dalam kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Wardah Tina Mawa. Menurut penilaiannya, keputusan merapat kembali kepada Fahmi dapat memperkuat asumsi publik dan hukum terkait dugaan hubungan terlarang yang tengah diselidiki. Pernyataan itu mencuat di tengah sorotan publik yang belum mereda sejak kasus ini bergulir. Diketahui, Inara mencabut laporannya terhadap Fahmi di Polda Metro Jaya pada 29 Desember 2025 setelah menjalani mediasi yang diprakarsai Buya Yahya. Inara menegaskan rujuk dilakukan karena keduanya telah sah secara agama meski belum tercatat secara negara, sehingga ia merasa berkewajiban patuh sebagai istri sesuai syariat Islam. Namun, di sisi lain Wardah Tina Mawa menolak upaya perdamaian dan bersama kuasa hukumnya meminta penyidik menggelar perkara dugaan perzinahan tersebut. Dengan situasi ini, posisi hukum Inara kembali berada dalam tekanan serius. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ternyata di atas Juli masih ada Inara Rusli. Kalau Juli kan main-main aja gitu ya kan, tanpa melibatkan suami sah. Nah ini Inara Rusli ini kayak kekeh banget mau ngerebut suami dari istri sah. Aduh bener-bener mana petantang petenteng lagi. Jangan harap ya, walaupun nanti statusnya sudah naik menjadi tersangka, dia akan ditahan. Lapor ini kan masih menerima nafkah. Jadi kalau masih menerima nafkah tapi malah melaporkan, itu menurut saya kayak dia nggak sopan. Jangan sampai kasus ini dijadikan kebanggaan oleh pelapor, karena proses hukum itu sangat melelahkan loh. Walaupun nanti ujung-ujungnya akan menjadi tersangka, berarti positif nih bakal jadi tersangka nih Pak. Jajan! Proses ini sangat melelahkan, nanti Anda akan dipanggil bolak-balik ke kantor polisi. Ayolah kita ini. Walaupun bolak-balik ke kantor polisi juga gak gentar belas loh. Galak gak sopan. Klien lu tuh naik Inul dia. Harus naik Inul, padahal naik anjing juga enak. Ditahan mau kagak ditahan, tersangka yang penting. Itu udah paling penting. Puas kita semua. Kesel banget. Kenapa orang salah pada ngegas? Bloon banget. Inara Ruslia dan Fahmi. Dan kali ini saya bahas khusus tentang pernikahan siri mereka ya. Yang dalam pandangan saya pribadi, tebakan saya pribadi, mereka itu menikah siri itu setelah videonya viral. Kalau mereka kan mengaku sebelum videonya viral sudah menikah siri. Kalau tebakan saya, ini tebakan ya, sesudah videonya viral gitu loh. Ya, karena begini ya logikanya. Mereka itu baru pertama kali ketemu tanggal 31 Juli. Tiba-tiba 7 hari kemudian tanggal 7 mereka sudah mengaku nikah siri. Berarti 7 hari langsung nikah siri kan gitu. Nikahnya pun diam-diam. Sementara videonya itu beredar atau video CCTV-nya itu tanggal 8 Agustus. Mereka ngaku nikah tanggal 7 Agustus. Nah, tebakan saya kenapa mereka ngaku nikah siri tanggal 7 Agustus? Karena begini, mereka cuma ketemu 7 hari. Jadi kalau dibilang nikah sirinya tanggal 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus, itu mustahil. Karena baru ketemu tanggal 31 Juli. Masa 3 hari langsung nikah siri? Mustahil. Kalau dibilang di atas tanggal 8 nikah sirinya, misalnya tanggal 9, 10, 11, di atas tanggal 8, berarti kan CCTV-nya tanggal 8, sementara di atas tanggal 8 mereka baru nikah, berarti yang mereka lakukan perzinahan. Jadi dalam pandangan saya disitulah mereka memilih tanggal 7, karena itu yang paling jauh, paling mendekati CCTV itu gitu loh. Ya, jadi bagi saya itu alasan mereka. Kalau misalnya saya menebak ada wali atau tidak, dalam tebakan saya tidak ada wali mungkin. Ya, tebakan saya nggak ada wali. Karena pasti wali dari keluarga Fahmi pasti bertanya kepada Mawa, kamu udah cerai atau belum? Tiba-tiba disuruh nikahkan dengan ini.
Jadi saya nggak yakin ada wali. Ya, awalnya Inara marah, bilang ditipu oleh Fahmi. Namun setelah ke Ustadz Buya Yahya, tiba-tiba dicabut laporannya dan bilang saya akan menuruti suami saya, kata Inara. Nah, saran saya kepada Buya dan kepada kalian juga ya, para pendukung Buya, coba kalian komen di akunnya Buya Yahya. Tanyakan kepada beliau, karena sampai hari ini belum klarifikasi. Tanyakan kepada Buya Yahya, waktu Inara dengan Fahmi ke sana, ada nggak minta saran atau minta untuk dinikahkan siri gitu loh? Adakah? Ya namanya kita bertanya kan boleh. Tanyakan kepada Buya, adakah waktu Inara dengan Fahmi ke sana minta untuk saran nikah siri gitu loh? Ya, coba kalian tanya di akun Buya Yahya itu. Ya, keyakinan saya mereka menikah setelah viral ini gitu loh. Ya. Kalau di sini masih ada yang belum percaya bahwa kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran, kalian tuh wajib nonton podcastnya Denny Sumargo dengan seorang mbak-mbak, yang dimana mbak-mbak ini pernah viral ya. Sebelumnya dia itu viral karena dia itu disakitin, tapi sayang banget sekarang dia itu viral karena balik nyakitin. Melihat mbak-mbak ini duduk di podcastnya Denny Sumargo mengingatkan aku dengan podcast Denny Sumargo bersama DJ Panda. Mereka di tempat yang sama dengan podcaster yang sama, tapi dengan kasus yang berbeda dan juga karakter atau attitude yang berbeda dengan si mbak-mbak ini. DJ Panda versus Mbak Inaro ini ketika di podcastnya Denny Sumargo itu vibe-nya itu sangat berbeda ya. Yang walaupun saat itu DJ Panda sama-sama dihujat oleh mungkin seluruh rakyat Indonesia dan juga oleh seluruh netizen karena perbuatannya bersama Mbak Erika saat itu, Mbak Inaro juga ini memiliki ya ibaratnya lagi dihujat ya, karena dia itu dicap sebagai pelakor. Vibe-nya yang berbeda itu kenapa? Ketika DJ Panda ada di podcastnya Denny Sumargo, dia itu datang dengan kerendahan hatinya, kemudian dia meminta maaf dan dia mengakui kesalahannya, bahkan dia juga mau tuh bertanggung jawab atas keberadaan yang waktu itu katanya anaknya. Tapi berbeda banget dengan vibe-nya Mbak Inaro ini ketika hadir di podcastnya Denny Sumargo. Dia itu seolah-olah tidak sedang melakukan kesalahan, karena yang dia pikir bahwa kesalahan yang dia perbuat itu atau perbuatan dia bersama lelaki sirinya ini adalah perbuatan yang dibakingi dengan agama, yaitu lelaki boleh poligami. Dan yang lebih blundernya lagi, dia ini mengatakan bahwa perempuan yang sudah janda itu nggak butuh wali tuh ketika dia menikah lagi. Entah karena dia itu lagi kecintaan atau lagi bucin, atau entah karena dia pikir Denny Sumargo itu beda agama dengan dia. Mungkin dia kira Denny Sumargo nggak bakalan paham tuh hal-hal kayak gitu. Tapi Mbak, di sini kita semua rakyat Indonesia itu menyaksikan loh apa yang engkau katakan, apa yang kau ucapkan itu, dan itu bukan suatu kebenaran. Dan di poin ini aku merasa terganggu banget ya dengan pernyataan Mbak Inaro ini. Jadi Mbak, walaupun engkau sekarang sedang dibutakan oleh cinta dan juga dibutakan oleh keangkuhan dan kecongkakanmu sehingga kamu tidak merasa bersalah sesudah melakukan itu dan memposisikan diri menjadi pelakor, seenggaknya kamu nuntut ilmu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bukankah komunitasmu, circle-mu adalah orang-orang yang berilmu? Bahkan teman baikmu saja yang dulu mendukungmu saat kamu disakitin, yaitu Ustadz Jerry, beliau itu mengatakan dalam ceramahnya bahwa perempuan yang udah janda itu wajib memiliki wali, dan itu peraturan yang ada di Indonesia, kecuali nikah mungkin di negara lain ya. Dan kalau misal perempuan atau janda itu tidak memiliki wali, nanti dikhawatirkannya, takutnya dia itu disakitin atau lelaki yang tidak bertanggung jawab, siapa nanti yang akan membela atau membackingi wanita tersebut. Dan ini nih yang harus diluruskan, bahwa untuk janda-janda di luar sana ya, jangan sembarangan nikah, jangan biarkan kalian menikah tanpa wali, apalagi kalau kalian tuh nikah siri. Kalian nanti akan menjadi korban, kalian akan makan hati, karena agama kita sudah mengatur sedemikian rupa. Walaupun kita sudah janda, kita tetap harus memiliki wali yang menikahkan kita supaya nanti ada yang melindungi hak-hak kita. Udahlah Mbak, saranku lebih baik Mbak saat ini muhasabah diri aja dulu. Jangan dulu hadir di podcast manapun, daripada nanti di podcast tersebut orang bisa menangkap pahit kesombongan Mbak dan kesombongan Mbak, karena Mbak tidak mau disudutkan dan tidak mau disalahkan, yang kemudian kesombongan itu nanti makin menghancurkan bukan saja diri engkau dan juga karirmu, tapi juga menghancurkan kamu dan anak-anakmu. Karena kita bisa belajar ketika ada seorang DJ Panda mengakui kesalahannya dan menurunkan egonya dan kesombongannya, karirnya naik, melesat, melejit. Dan begitu pun sebaliknya bagi orang yang sombong, bukan melejit ke atas tapi meluncur hancur ke bawah.